Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang materi jaringan tumbuhan, saya akan memberitahu poin-poinnya terlebih dahulu dan akan disampaikan oleh teman-teman saya. 1 yaitu pengertian jaringan tumbuhan. 2 yaitu jaringan tumbuhan dibagi menjadi 2 yaitu jaringan merintis atau embrional dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa dibagi menjadi 4 yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Dan yang ketiga ada pengangkutan pada tumbuhan. Yang keempat ada jaringan penyusun organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Dan selanjutnya ada pengertian kultur jaringan. Dan yang terakhir ada tahap-tahap kultur jaringan dan kelebihan dan kekurangan teknik kultur jaringan. Pengertian jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi sama yang membentuk organ tumbuhan. Pengertian jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem ini dapat melakukan pembelahan diri secara mitosis secara terus-menerus yang berakibat pada bertambahnya sel-sel baru. Karena hal ini, maka tumbuhan akan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem ini memiliki fungsi sebagai jaringan embrionik atau untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan terkategoriasi menjadi jaringan lain. Pada jaringan meristem tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa. Ciri-ciri jaringan meristem pada tumbuhan yaitu 1. Terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. 2. Susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Yang 3. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Yang 4. Sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Yang ke-5, sel-selnya memiliki 1 atau 2 inti sel yang berukuran besar. Yang ke-6, vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir, sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Jenis jaringan meristem menurut posisi pada tumbuhan. Yang pertama, meristem apikal. Meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung bakar. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Yang ketiga, meristem lateral. Meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang dan akar. Adapun jenis jaringan meristem menurut asal-usulnya yaitu promeristem. Bagian awal dari meristem yang sudah ada yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Dan meristem primer, meristem yang berasal dari perkembangan promeristem. Dan yang terakhir, meristem sekunder, meristem yang berasal dari sel-sel dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya, yaitu meliputi jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan xilem, dan jaringan floem. Macam-macam jaringan dewasa yaitu dibagi menjadi 4: jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Ciri-ciri jaringan dewasa yaitu tidak melakukan aktivitas berbanyakan sel. Sel-selnya berukuran relatif besar daripada sel-sel meristem dan sel-selnya sudah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya dan terdapat ruang antar sel, dan sel-selnya memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit sitoplasma dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Terkadang selnya telah mengalami kematian. Fungsi jaringan dewasa.
Beberapa fungsi jaringan dewasa yaitu sebagai penutup dan pelindung permukaan tumbuhan, sebagai jaringan pengisi, sebagai jaringan pengangkut, sebagai jaringan penguat, dan sebagai penghasil atau penyekresi zat. Perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa yaitu dewasa yaitu pada jaringan meristem sel-selnya belum terdiferensiasi dan aktif membelah, sedangkan pada jaringan dewasa sel-selnya sudah terdiferensiasi dan tidak lagi aktif membelah. Selain itu, jaringan meristem hanya terdapat di bagian-bagian tertentu pada tumbuhan, sedangkan jaringan dewasa terdapat di hampir keseluruhan tumbuhan. Jadi jaringan pelindung pada tumbuhan sendiri itu berupa jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan ini berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Jadi kayak lapisan luarnya tuh, kayak kulit tuh. Kayaknya. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi kayak kulit gitu kayaknya sih. Sebagian sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat-alat tumbuhan yang disebut derivat epidermis, misalnya stomata, trikoma, sel kipas, filamen, dan lentisel. Yang kedua itu ada jaringan gabus. Setelah batang tumbuh membesar, epidermis terdesak sehingga pecah dan rusak. Akhirnya epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu epidermis, endodermis, dan peridermis. Selanjutnya yaitu jaringan dasar alias parenkim. Parenkim disebut jaringan terdapat hampir di semua tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu sel-sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Jadi nggak dempetan tuh, jadi ada space. Yang kedua yaitu dinding sel tipis, mempunyai vakuola besar untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, sel-selnya berbentuk polihedral, segi banyak. Jaringan penguat digunakan untuk memperkukuh tumbuh-tumbuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Jaringan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Pada jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi untuk menjadi penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri kolenkim: 1. Tersusun atas sel-sel hidup, umumnya dijumpai pada bagian epidermis bawah, epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, dan buah. Kolenkim jarang terdapat pada bagian akar. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung lignin, tapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa untuk penguat pada organ tumbuhan yang masih muda atau tumbuhan yang masih lunak. Yang ketiga, merupakan jaringan penguat utama pada organ tumbuhan yang masih aktif mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal dan mengandung zat lignin. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yaitu 1. Terdiri atas sel-sel mati dengan dinding sel tebal. 2. Hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan atau perkembangan. 3. Merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. 4. Terdiri atas rabet sklerenkim dan sklereid. Fungsi sklerenkim adalah menghadapi segala tekanan dan sehingga dapat melindungi jaringan yang lebih lemah. Yang kedua, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi jaringan silom dan floem.
1. Silem. Silem atau pembuluh kayu adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Fungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sel-sel penyusun silem sebenarnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal dan tersusun atas lignin sebagai penguat. Kedua, floem. Floem atau pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut tumbuhan berpembuluh yang menyangkut zat-zat makanan hasil proses fotosintesis dari daun menuju bagian tumbuhan yang lain. Fungsinya mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem terdiri atas berbagai bentuk sel hidup dan mati, yaitu meliputi unsur-unsur kibral, pengiring, albumin, parenkim, floem, serta serabut floem. Pada tumbuhan tingkat tinggi, terdapat dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan intravaskular. Pengangkutan ekstravaskular merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Sementara itu, transportasi dapat melalui dua cara, yaitu simplas dan apoplas. Sementara itu, intravaskular merupakan proses zat melalui pembuluh xilem dan floem. Akar adalah bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Akar dalam istilah ilmiahnya disebut dengan radix, merupakan bagian utama dari tumbuhan yang telah memiliki pembuluh. Pada ujung-ujung akar terdapat meristem apikal yang terus membelah diri dan berkembang, juga terdapat kaliptra, tudung akar. Akar memiliki bagian-bagian seperti kaki atau leher akar, yaitu bagian yang berhubungan langsung dengan batang. Akar literal atau ujung akar, yakni cabang-cabang akar yang dihasilkan oleh akar utama. Serabut akar adalah cabang-cabang akar yang ramping seperti serabut. Rambut akar, yakni rambut-rambut di dekat ujung-ujung akar yang memperluas permukaan akar yang menyerap air dan garam tanah. Tudung akar yang terdapat di bagian paling ujung menutupi meristem apex akar. Selundung akar terdapat pada embrio sejumlah tumbuhan monokotil. Akar memiliki sifat-sifat seperti tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai nodus, tidak berbuku-buku, dan internodus, tidak beruas. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar dikotil dan akar monokotil. Akar dikotil yakni akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua, dan akar monokotil yang memiliki biji berkeping satu. Akar dikotil dan akar monokotil memiliki perbedaan, mulai dari bentuk, fungsi khususnya, dan komponen pembentuknya. Yang pertama dari sistem perakaran. Akar dikotil dan monokotil terdapat pada sistem perakarannya. Pada monokotil, akarnya berupa serabut yang bergerombol keluar dari pangkal batang dan atau buku. Fungsi akar serabut ini bertujuan untuk menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, sistem akarnya adalah tunggang. Bentuk akar tunggang cenderung lurus ke dalam dan akan terus tumbuh memanjang serta membesar. Yang kedua, fungsi akar. Perbedaan monokotil dan dikotil yang kedua terdapat di fungsi akar. Selain berfungsi untuk menyerap nutrisi, akar monokotil juga berperan penting untuk menahan kikisan tanah yang disebabkan oleh air. Akar dikotil yang berupa akar tunggang juga dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, bentuk akar. Bentuk akar dikotil tumbuh lebih menghujam ke dalam tanah. Sementara itu, akar monokotil berbentuk serabut yang lebih tipis dan tumbuh menyebar, sehingga tidak banyak yang menghujam ke dalam tanah. Oleh karena itu, tumbuhan dikotil umumnya lebih kuat menghadapi terpaan angin daripada tumbuhan monokotil. Yang keempat, batas akar. Perbedaan akar dikotil dan monokotil juga bisa dilihat dari batas dan panjangnya. Batas akar dan batang bagian bawah pada tumbuhan dikotil tidak terlihat jelas, karena ada beberapa cabang akarnya yang tumbuh hingga permukaan tanah. Sedangkan pada akar monokotil atau akar serabut, batas antar akar dan batang bagian bawahnya terlihat lebih jelas, karena akar monokotil tumbuh menyebar di dalam tanah sehingga tidak ada yang muncul ke permukaan. Yang kelima dari versikel akar. Versikel akar pada tumbuhan dikotil membentuk cabang akar sekunder yang berupa cabium vascular dan cabium gabus. Akar dikotil juga hanya terdiri dari satu lapisan sel berdinding tebal. Sedangkan versikel pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapisan sel yang membentuk cabang akar dan dinding tebal.
Biasanya, partikel pada tumbuhan monokotil ini akan menghilang pada akar yang sudah tua. Letak floem dan xilem. Letak floem dan xilem pada tumbuhan monokotil adalah berselang-seling. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, letak xilemnya dikelilingi oleh floem. Air yang sudah masuk ke jaringan xilem pada akar akan bergerak ke xilem yang berada di batang lalu menuju daun. Sedangkan floem akan mulai bekerja jika proses fotosintesis sudah mengeluarkan hasilnya. Yang ketujuh adalah empelur. Akar monokotil dan akar dikotil memiliki empelur yang kecil, bahkan ada juga yang tidak memiliki empelur. Sedangkan akar monokotil memiliki empelur yang berada di tengah atau pusat akar dengan empelur yang luas. 8. Cara terbentuknya akar. Tumbuhan monokotil akar dibentuk dari pembangkangan akar secara adventif. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, akar terbentuk secara radikula, yakni terbentuk dari ujung bawah embrio. Yang 9 ada kambium. Tumbuhan monokotil mempunyai kambium, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki kambium. Kambium ditemukan pada bagian batang dan akar, berfungsi untuk memperbesar batang. Yang ke-10 ada jumlah protosilem. Perbedaan akar dikotil dan monokotil biasa dilihat dari jumlah protosilem, yaitu silem premier yang terbentuk pertama kali. Terdapat dua jenis silem berdasarkan proses terbentuknya, yaitu silem premier dan silem sekunder. Akar monokotil, jumlah dengan protosilemnya lebih dari 13 buah. Sedangkan akar dikotil hanya memiliki 2 hingga 6 buah lengan protosilem. Batang adalah salah satu bagian pokok tumbuhan yang terbentuk dari titik tumbuh batang pada jaringan embrional dan termasuk organ nutritif karena berhubungan dengan penyusun makanan. Batang dibedakan menjadi 3, yaitu batang berkayu, batang rumput kalmus, dan batang basah herbaceous. Batang berkayu adalah batang yang umumnya kuat dan keras karena sebagian besar terdiri atas kayu, seperti pohon mangga, pohon jati, dan juga pohon jambu. Batang rumput kalmus, batang yang tidak keras dan juga memiliki ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga, seperti padi-padian, jagung, dan juga rumput. Batang basah herbaceous adalah batang yang lunak dan berair. Contohnya seperti pohon pisang dan juga bayam. Struktur jaringan yang menyusun organ batang adalah epidermis, korteks, endodermis, stele, silinder pusat. Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel yang memiliki fungsi untuk melindungi batang dari kekeringan karena dinding sel terdapat di luar bagian dan dilengkapi oleh kutikula. Korteks batang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim berupa serabut, skleroid, dan endioblast. Zat-zat korteks mengandung zat tepung amilum, fluoterma, sarung tepung. Pada tumbuhan xerofit di bagian korteks dan empelurnya terdapat jaringan penyimpanan air. Endodermis adalah lapisan yang menjadi batasan antara korteks dan stele. Memiliki bentuk dan susunan sel yang khas dan mengandung butiran-butiran zat tepung. Stele atau silinder pusat adalah salah satu lapisan yang terletak pada batang yang terdiri atas perikambium, periskel, dan berkas pengangkut. Periskel adalah lapisan terluar dari silinder pusat yang bersifat meristematis dengan sel-sel aktif membelah membentuk sel-sel baru. Berkas pengangkut adalah bagian yang terdiri atas jaringan xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dari unsur hara dari akar ke daun dan penguat daun. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Pada struktur dalam maupun luarnya, batang memiliki perbedaan, yakni batang monokotil dan dikotil. Batang monokotil tidak bercabang dan tidak berkambium. Struktur dalam batang monokotil terdiri atas epidermis, jaringan dasar, dan berkas pengangkut. Batang dikotil adalah batang yang dapat dikenal dari bentuk luarnya, terutama pada tumbuhan batang berkayu. Batang dikotil bercabang dan tidak berwas. Adanya kambium pada batang dikotil membuat batang mengalami pertumbuhan membesar. Struktur dalam batang dikotil terdiri atas kulit kayu, dan empelur. Daun merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Daun umumnya berupa lembaran dan berwarna hijau. Daun melekat pada buku-buku, batang, dan tumbuhan. Daun lengkap
memiliki bagian pelapak daun, vagina, tangkai daun, petiolus, dan helaian daun, lamina. Contoh daun lengkap tuh daun tanaman pisang, terus daun pinang dan daun bambu. Terus daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, berkas pengangkut, dan jaringan tambahan. Melalui pengamatan mikroskopis dapat dilihat dengan jelas adanya perbedaan antara daun tumbuhan Dicotyledonea dengan daun tumbuhan Monocotyledonea. Perbedaan tersebut terletak pada bagian mesofil. Jaringan mesofil pada daun tumbuhan Dicotyledonea terdiri atas jaringan parenchyma palisade dan parenchyma spons. Sedangkan jaringan mesofil pada daun tumbuhan Monocotyledonea hanya terdiri atas jaringan spons. Adalah alat reproduksi seksual pada sebuah tumbuhan yang berjenis alat kelamin laki dan jantan, atau biasa sering disebut dengan putik atau benang sari. Bunga dapat tumbuh secara tunggal dan bersama-sama atau disebut dengan bunga majemuk atau bunga florensike. Bunga memiliki urutan-urutan bagian atau 10 struktur pendukung bunga, contohnya seperti kelopak bunga, mahkota bunga, kepala putik, batang putik, benang sari, bakal buah, bakal biji, daun bunga dasar, daun pelindung, dan tangkai. Dari 10 bagian bunga tersebut memiliki fungsinya masing-masing yang pada dasarnya fungsi tersebut untuk membantu bunga untuk proses penyerbukan, atau ada bagian bunga yang untuk melindungi bunga dari serangga-serangga atau dari pengganggu yang lainnya agar bunga tetap hidup. Bunga memiliki bentuk bunga terbagi menjadi 2 bentuk, contohnya seperti zygomorph, terus bentuk actinomorph. Untuk zygomorph biasa sering dijumpai. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian buah dan biji. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Buah terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar, epikap. Epikap merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air. Lapisan tengah, mesokap. Mesokap merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. Dan lapisan dalam, endokap. Endokap merupakan lapisan yang paling dalam, tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Ketiga bagian itu disebut perikap. Pada tumbuhan berbiji, biji merupakan alat berkembang biakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusat, dan inti biji. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji, dan buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji.
Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan. Kultur jaringan adalah cara memperbanyak tumbuhan secara in vitro dengan cara mengisolasi bagian-bagian seperti sel, jaringan, atau organ tumbuhan serta menumbuhkannya pada medium buatan secara aseptis atau bebas hama, agar bagian-bagian tumbuhan tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi individu baru atau tumbuhan lengkap. Ada beberapa macam teknik kultur jaringan yang dapat dilakukan. 1. Kultur meristem adalah teknik yang unik untuk membebaskan bakteri stroberi dari virus, mikroplasma, bakteri, dan jamur. Explain yang digunakan adalah jaringan meristem. 2. Kultur kloropas menggunakan kloropas dan biasanya digunakan untuk fusi protoplasma. 3. Kultur polen adalah induksi embriogenesis dari sel polen yang menghasilkan tanaman haploid. Explain yang digunakan berupa putik dan benang sari. 4. Kultur spora menggunakan spora tumbuhan baku dan lumut. 5. Kultur fusi protoplasma. Fusi protoplasma adalah salah satu metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Bagian kecil dari tanaman seperti sel, jaringan, dan organ yang digunakan dalam kultur jaringan disebut explain. Explain diambil dari bagian yang masih muda atau primordial, sel-sel yang masih bersifat merismatis dan mengalami proses diferensiasi. Proses regenerasi explain dapat berlangsung melalui embriogenesis somatik, organogenesis, dan pembentukan protokol-like bodies. Teknik kultur jaringan mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Menghasilkan tanaman dalam jumlah besar dengan lahan yang tidak terlalu luas dan waktu yang singkat. 2. Menghasilkan tanaman yang bebas penyakit. 3. Melestarikan jenis tanaman langka. 4. Mempertahankan sifat-sifat tanaman induk. 5. Menghasilkan varietas tanaman baru dengan kultur fusi protoplasma. Tahapan kultur jaringan. Tahap yang pertama adalah pembuatan media. Media yang biasa digunakan untuk kultur jaringan adalah mineral, vitamin, garam, dan hormon, serta bahan-bahan seperti agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lainnya. Tahap yang kedua adalah inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan explant dari salah satu bagian tumbuhan yang ingin dikembangbiakan, umumnya memakai tunas. Tahap yang ketiga adalah sterilisasi. Dalam tahap ini, explant akan disterilisasi dengan menggunakan bahan kimia yang dapat membunuh mikroba pengganggu explant di tempat yang steril. Tahap yang keempat adalah multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak tanaman. Dalam tahap ini dilakukan pelipat gandaan tanaman yang dipilih dengan menanam explant di media kultur yang sudah disediakan. Tahap yang kelima adalah pengakaran. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan akar pada explant yang kemudian berkembang menjadi plantlet atau tanaman kecil di dalam botol. Tahap yang terakhir dalam kultur jaringan adalah aklimatisasi. Aklimatisasi adalah penyesuaian diri plantlet pada lingkungan tempat tumbuhnya dengan cara memindahkan plantlet dari tabung ke lingkungan tumbuh baru sebelum ditanam di dalam tanah. Kelebihan dan kekurangan teknik kultur jaringan. Kelebihan teknik kultur jaringan yaitu 1. Tidak memerlukan tempat luas. Kedua, dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan waktu singkat. Ketiga, bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam. Kekurangan teknik kultur jaringan yaitu 1. Memerlukan biaya besar. Kedua, memerlukan keahlian khusus. Dan yang terakhir, memerlukan
aklimatisasi ke lingkungan luar. Terima kasih, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.